Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Jumpa kembali dengan Pak Guru. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang pesawat sederhana. Tahukah kalian apakah pesawat sederhana itu? Dan apakah kita masih membutuhkan pesawat sederhana saat ini? Untuk lebih jelasnya, ayo ikuti pembahasan berikut ini ya. Nah anak-anak, yang dimaksud dengan pesawat sederhana adalah segala sesuatu yang dapat mempermudah pekerjaan manusia. Karena tersusun dari bagian-bagian yang sederhana, maka disebut pesawat sederhana. Berikut ini jenis-jenis pesawat sederhana. Yang pertama adalah tuas atau pengungkit. Yang kedua bidang miring. Yang ketiga katrol. Dan yang keempat roda berporos. Tuas atau pengungkit adalah pesawat sederhana yang terdiri atas sebuah batangan yang kokoh dan dapat berputar mengelilingi sebuah titik. Berikut Pak Guru jelaskan bagian-bagian pada sebuah pengungkit atau tuas, yaitu adanya titik kuasa, adanya titik tumpu, adanya titik beban. Dan pada tuas atau pengungkit juga terdapat lengan kuasa dan lengan beban. Lengan kuasa adalah jarak antara titik tumpu dengan titik kuasa, sedangkan lengan beban adalah jarak antara titik tumpu dengan titik beban. Berikut ini penggolongan tuas atau pengungkit. Tuas atau pengungkit golongan pertama adalah jika titik tumpu berada di tengah atau titik tumpu berada di antara titik beban dan titik kuasa. Contohnya adalah alat-alat berikut ini. Yang paling sering kita jumpai misalnya gunting. Gunting titik tumpunya berada di antara titik kuasa dan titik beban. Maka gunting digolongkan pada tuas atau pengungkit golongan pertama. Sedangkan permainan jungkat-jungkit, titik tumpunya berada di tengah dan beban atau kuasa berada di sampingnya. Sedangkan pada pencabut paku, titik tumpunya juga berada di tengah dan titik kuasa atau titik bebannya juga berada di sampingnya. Selanjutnya adalah tuas atau pengungkit golongan kedua. Tuas atau pengungkit golongan kedua jika titik beban berada di tengah. Artinya titik beban berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Coba kita perhatikan sebuah alat ini. Ya, ini adalah alat pemotong kertas. Titik tumpu berada di ujungnya dan titik kuasa berada di ujung satunya. Sedangkan beban atau kertas yang akan kita potong berada di tengah. Oleh karena itu, pemotong kertas ini termasuk tuas atau pengungkit golongan kedua. Tuas atau pengungkit golongan ketiga adalah jika titik kuasa berada di tengah, yaitu berada di antara titik tumpu dan titik beban. Contohnya adalah alat stapler. Kita perhatikan di sini titik beban berada di ujung, artinya benda yang akan kita berikan stapler. Kemudian titik tumpunya berada di ujung satunya. Sedangkan tangan kita yang akan menekan, yang kita maksud dengan titik kuasa, berada di tengah. Oleh karena itu, staplers ini termasuk tuas atau pengungkit golongan ketiga. Nah, pesawat sederhana berikutnya adalah bidang miring. Bidang miring adalah suatu bidang yang salah satu permukaannya lebih tinggi dari lainnya. Nah, coba kalian perhatikan
Perhatikan contoh-contoh berikut ini ya. Perosotan anak-anak misalnya. Bagian satu lebih tinggi daripada bagian lainnya, sehingga anak-anak dapat meluncur. Nah, bidang ini tentunya miring. Demikian pula jalan di pegunungan atau ulir yang terdapat pada baut. Ini semua termasuk bidang miring. Nah, dengan adanya bidang miring pada jalan di pegunungan, ada keuntungan dan ada kerugiannya loh. Keuntungannya adalah jalan tersebut dapat dilalui oleh kendaraan. Namun, karena jalan yang berkelok-kelok seperti itu menyebabkan jarak tempuh menjadi lebih panjang, sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama. Kita lanjutkan pada pesawat sederhana yang ketiga, yaitu katrol. Katrol adalah sebuah roda yang sekelilingnya diberi tali dan digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Ada beberapa jenis katrol. Berikut ini penjelasannya. Ketiga jenis katrol tersebut adalah katrol tetap, katrol bebas, dan katrol majemuk. Katrol tetap adalah katrol yang posisinya tetap di tempat. Katrol pada tiang bendera atau katrol pada sumur timba misalnya, termasuk katrol tetap. Sedangkan katrol bebas adalah katrol yang posisinya dapat berpindah tempat, yaitu mengikuti beban yang menggandulinya. Sedangkan pada katrol yang ketiga atau jenis katrol yang ketiga adalah katrol majemuk, yaitu gabungan antara katrol tetap dan katrol bebas. Nah, kalau kalian perhatikan gambar ini, maka yang di atas yang disebut dengan katrol tetap tidak akan berpindah posisi. Sementara katrol yang berada di bawahnya atau katrol bebas, dia akan bebas turun naik sesuai dengan tali yang diberikan kepadanya. Nah, pesawat sederhana yang keempat adalah roda berporos. Roda berporos adalah roda yang dihubungkan dengan poros yang dapat berputar bersama-sama. Berbagai jenis kendaraan menggunakan prinsip kerja roda berporos loh, seperti mobil, motor, sepeda, dan lainnya. Demikian anak-anak pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga kalian dapat memahaminya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.